Malangnya negara termiskin di dunia Sudan Selatan. Kaya minyak tapi terus diguncang perang tak berkesudahan. Tak semua negara memiliki keberuntungan bisa memberikan kemakmuran, kesejahteraan maupun kedamaian bagi rakyatnya. Meski negara tersebut dilimpahkan dengan kekayaan alam yang tidak dimiliki negara lain. Sudan Selatan, negara kurang beruntung tersebut yang masuk predikat teratas negara termiskin di dunia. Kekayaan alam berupa emas justru seakan menjadi kutukan bagi negara tersebut. Salah satu negara termiskin di dunia ini gagal mendapatkan keuntungan dari cadangan sumber daya alam yang dimiliki, yang justru memicu konflik antara jenderal-jenderal sehingga menyebabkan perang di Sudan Selatan tak berkesudahan. Negara yang terkurung daratan di antara hutan hujan Afrika yang rimbun dan gurun gersang ini berbatasan dengan Sudan, Ethiopia, Kenya, Uganda, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah. Sudan Selatan memiliki lebih dari 60 kelompok etnis. Komunitas terbesar adalah Dinka. Di depan Nuer, keduanya telah menetap selama berabad-abad di tepi Sungai Nil Putih, yang melintasi negara dari selatan ke utara. Berikut beberapa hal tentang negara termiskin dunia Sudan Selatan. Negara termuda di dunia. Pada tanggal 9 Januari tahun 2005, Sudan Utara dan Sudan Selatan menandatangani perjanjian damai. Setelah puluhan tahun perang saudara antara pemberontak Selatan dan Khartoum tahun 1959 sampai tahun 1972 dan tahun 1983 sampai tahun 2005, yang menyebabkan jutaan orang tewas. Pada tanggal 9 Juli tahun 2011, Sudan Selatan memproklamasikan kemerdekaannya dari Sudan. Ini 6 bulan setelah memilih melalui referendum untuk pemisahan diri, hampir 99% ya. Dengan luas 589.745 km persegi, negara ini mewakili hampir seperempat bekas negara Sudan. Kendati begitu, saat ini Sudan Utara dan Selatan masih memperebutkan provinsi Abyei yang kaya minyak. Perang saudara yang mengerikan. 2 tahun setelah kemerdekaannya, Sudan Selatan jatuh ke dalam perang saudara yang akan menyebabkan hampir 400.000 orang gugur dan jutaan orang mengungsi. Pertempuran pecah di ibu kota Juba pada tanggal 15 Desember tahun 2013. Antara unit-unit tentara yang bersaing. Dipenuhi antagonisme politik etnis yang dipicu pertikaian antara Presiden Salva Kiir dan mantan wakil presidennya Riek Machar. Keduanya berasal dari suku berbeda masing-masing Dinka dan Nuer. Kemudian konflik menyebar dengan cepat di negara ini. Perang yang berlangsung selama 5 tahun ini ditandai dengan kekejaman yang tak terhitung banyaknya. Penyerangan etnis terhadap pria, wanita dan anak-anak. Lebih dari 13.000 anak juga terlantar. Perang secara resmi berakhir dengan perjanjian damai antara Kiir dan Machar pada September tahun 2018. Tetapi ketegangan antara kedua saudara musuh itu terus berlanjut. Kemiskinan dan krisis kemanusiaan. Mayoritas penduduk Sudan Selatan hidup dalam kemiskinan. Menurut PBB, sejak 2013, 4,5 juta orang telah meninggalkan rumah mereka. Sebanyak 2,2 juta di dalam negeri, 2,3 juta ke negara tetangga. Mereka terlempar ke jalan akibat kekerasan politik etnis yang terus berlanjut di negara itu, serta kekeringan dan banjir. Pada 2017, kelaparan melanda 2 wilayah utara. Sejak akhir Juli tahun 2022, sekitar 1 juta orang terkena dampak banjir, yang disebabkan hujan lebat yang merusak tanaman dan menghancurkan rumah. Pada Juli, lebih dari 7,7 juta orang berisiko masuk situasi kerawanan pangan akut. Ini diperingatkan 3 badan PBB, FAO, UNICEF, WFP pada November tahun 2022. Negara ini berada di peringkat 191 atau posisi terakhir dalam Indeks Pembangunan Manusia Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sudan Selatan merupakan salah satu negara dengan tingkat melek huruf terendah di dunia. Menurut Bank Dunia hanya sebesar 35% pada 2018. Ekonomi Sudan Selatan sangat bergantung pada minyak dan keanekaragaman hayati belum tergarap. Namun perekonomian yang berbasis pada minyak dan pertanian sangat rentan terhadap guncangan iklim, minyak, dan konflik. Pertumbuhan ekonomi yang baru-baru ini terganggu banjir, serangan belalang, dan pandemi COVID-19. Akan pulih ke 6,5% pada tahun 2023 berkat peningkatan pendapatan ekspor minyak, tegas Bank Pembangunan Afrika. Saat kemerdekaan, negara-negara selatan mewarisi 3/4 cadangan minyak Sudan, namun tetap bergantung pada infrastruktur negara-negara utara untuk mengirimkan minyak tersebut. Menurut Bank Dunia, sektor minyak menyumbang 90% pendapatannya dan mewakili hampir seluruh ekspornya. Namun keuntungan dari minyak sebagian besar dialihkan untuk tujuan politik dan pengayaan kekayaan di negara yang menurut LSM Transparansi Internasional ini termasuk negara yang paling terkena dampak korupsi. Menderita secara ekonomi, perekonomian Sudan Selatan juga menderita akibat inflasi yang tidak terkendali. Angka tersebut agak melambat setelah mencapai 33% pada tahun 2020. Pada tahun ini,
Inflasi diprediksi turun menjadi 16%. Kekeringan dan kenaikan harga pangan setelah konflik Rusia-Ukraina, perkiraan. Sudan Selatan, yang 15% wilayahnya terdiri dari taman nasional dan cagar alam, adalah rumah bagi berbagai fauna seperti antelop, gajah, kerbau, dan jerapah Nubia yang sangat langka. Fauna ini terdampak oleh perang saudara dan perburuan liar. Meski memiliki potensi, Sudan Selatan mengembangkan bisnis pariwisata. Wilayah ini juga merupakan rumah bagi ekosistem sabana terbesar di Afrika Timur, yang mendukung salah satu migrasi hewan musiman terbesar di dunia, yang melibatkan sekitar 1,2 juta antelop dan rusa. Rawa Selatan, kawasan rawa terluas di dunia, 57.000 km persegi, adalah rumah bagi banyak burung dan hamparan luas papirus dan tanaman air.